Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita tidak bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak bisa menghitungnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita peruntuhkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa obor keselamatan di dunia wal akhirat, dan Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surganya. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, maka hendaklah dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul keutamaan istighfar. Dengan kata lain, keutamaan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, sebagai umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk selalu meminta ampun kepadanya. Karena kenapa? Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 106, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Pada meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu membaca istighfar, atau dengan kata lain meminta ampun kepadanya. Karena kenapa? Tentu kita sudah ketahui bahwa hidup di dunia ini, kita sebagai umat Islam, kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Olehnya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta ampun kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Dan salah satu keistimewaan dari kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di samping kita selalu mengerjakan perintahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw salamu anfusahum zakarallahu wastaghfaru li dzunubihim wa man yakfaru dzunuba illallah. Dan barang siapa yang selalu mengsolimi dirinya sendiri, dengan kata lain selalu berbuat dosa, maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta ampun kepadanya. Olehnya itu, siapakah lagi yang akan menampungi dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun keutamaan lainnya bagi orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari segala susahnya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala apa yang dia inginkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli di'akin mahraja wa min kulli hammin faraja." Barang siapa yang selalu membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari segala susahnya dan memberikan apa yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya, "Tubu ilallahi fa inni atubu ilaih kulli yaumi mi'ata marwah." Pada meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Nabi Muhammad SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari semalam. Olehnya itu teman-teman sekalian, dari hadis yang saya bacakan tadi, marilah kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, jika kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kesenangan dunia maupun kesenangan akhirat. Jika kita tidak bisa 100 kali dalam sehari semalam, sebaiknya kita membacanya 10 kali sehari semalam. Jika tidak bisa 10 kali, minimal 5 kali. Jika tidak bisa 5 kali, ya cukup 3 kali. Alhamdulillah jika kita dalam sehari semalam pernah membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang terakhir, kita saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah virus corona ini ke dunia ini untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanya sementara. Karena kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia terkena wabah virus corona. Oleh itu, marilah kita memperbanyak muhasabah diri, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah virus corona ini lenyap seketika dan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dari dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting, kita selalu mematuhi aturan pemerintah dengan cara memakai masker seperti saya, mencuci tangan, menjaga jarak kepada sesama. Insya Allah wabah virus corona ini jauh dari kita. Mungkin cukup sekian. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.